Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Nyamtel, NIM 2019-32018. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori belajar sibernetik. Ya, kita langsung masuk saja. Oke, langsung kita masuk saja. Teori belajar sibernetik. Ini adalah peta konsep teori belajar sibernetik. Yang pertama, teori pemrosesan informasi. Teori belajar menurut Landa, teori belajar menurut Pesca dan Scott. Aplikasi teori sibernetik, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran. Langsung kita masuk pengertian belajar menurut teori sibernetik. Belajar menurut teori sibernetik adalah pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk setiap siswa. Proses belajar ditentukan oleh proses. Yang kedua, hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa. Ini adalah teori pemrosesan informasi. Langsung kita masuk komponen teori pemrosesan informasi. Yang pertama, sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, sekali informasi disimpan di dalam LTM, yaitu long term memory, atau ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Ya, jika di sini dilihat adalah gambar sebagai berikut. Ini adalah model lain dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah model pemrosesan informasi. Ya, kita masuk saja. Teori belajar menurut tokoh aliran sibernetik. Teori belajar menurut Landa. Menurut Landa ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik, proses berpikir sistematis, tahap demi tahap linier, konvergen, lurus menuju ke suatu target tertentu. Dua, cara berpikir heuristik, cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Yang berikut, teori belajar menurut Pesca dan Scott. Menurut Pesca dan Scott, cara berpikir ada dua, yaitu pendekatan serialis sama dengan pendekatan algoritmik. Dua, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi siswa, TV worksheet, atau menyeluruh cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke yang lebih khusus. Kita langsung masuk ke aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Dua kondisi belajar, internal dan eksternal. Yang internal diantaranya adalah kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, prestasi, ingatan, lupa, retasi, transfer. Yang eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Ya, lanjutan, 9 tahapan dalam peristiwa pembelajaran sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses-proses internal dalam kegiatan belajar adalah: yang pertama, menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang ingatan pada persyaratan belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, memberikan balikan informatif, menilai untuk kerja, meningkatkan orientasi dan alih belajar. Ya, di sini adalah kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis, kapabilitas belajar dapat disajikan oleh lengkap, adanya ketarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Terlalu menekan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Ya, itu adalah kelemahan dan kelebihan.
Oke, sampai sini. Sekian dan terima kasih.